Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf absennya baru muncul. Nanti dari depan berjalan ke belakang Ibu. Ya, ini ada 7A sampai 7I Bu. Jadi tinggal dilihat aja. Jalan aja. Ya, seperti air mengalir Bu. Terima kasih Bu. Ya. Tujuh deh. Sama dengan si Ica itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri Purbalingga, Ibu Sunarni SPDMR, yang kami hormati Bapak Kusmaji selaku Ketua Komite SMP Negeri 22 Balikpapan. Puji syukur kepada Allah yang pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi yang perdana di SMP Negeri 22 Balikpapan. Mudah-mudahan pertemuan koordinasi dengan orang tua wali murid untuk pertama kali membawa hidayah berkah untuk SMP 22 maju untuk ke depan. Baik, untuk menghemat waktu kepada hormat Ibu Sunarni selaku Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ayahanda kita Bapak Kusmaji selaku Ketua Komite SMP 22, Bapak Ibu orang tua wali siswa yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bertemu kepada orang tua anak-anak saya yang telah dipercayakan dititipkan di SMP 22 Balikpapan. Jadi apapun kemarin ruwetnya seperti apa, jalur apapun itu, semua setelah melangkah ke SMP 22 itu anak saya semua, dan tidak ada yang berbeda-bedakan. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak Bapak Ibu untuk saya didik, untuk saya asuh, dan saya mengantarkan mencapai cita-cita yang akan putra-putri kita inginkan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa program-program kami saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu semua. Jadi karena Bapak Ibu sudah sepenuhnya menitipkan anak kepada kami, saya sebagai manajer kepala sekolah di SMP 22 saya bertanggung jawab bahwa murid saya di sini sekitar 1020 yang harus saya asuh, saya amati, dan keluarga guru maupun karyawan 60. Jadi hampir 1080 itu harus ada pengawasan saya. Baik itu dari masuk gerbang, itu saya setiap pagi sudah menyiapkan guru-guru kami untuk di depan itu, dalam arti ya pelayanan kami menyambut mereka. Apa tujuannya Bapak Ibu? Salah satunya untuk membentuk karakter. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu mungkin lupa, tidak pernah, mungkin saking sibuknya tidak sempat salaman dengan orang tua, di sekolah kesempatan. Dan alhamdulillah saya selama masih ada waktu saya utamakan Bapak Ibu untuk menjemput anak-anak kita yang jumlahnya 1000 lebih. Itu setiap hari Bapak Ibu. Nah, di sini dibuktikan bahwa perkembangan
anak itu sendiri itu membuktikan bahwa tahun ini hampir 90% lebih anak-anak itu diterima di negeri. Karena yang saya butuhkan bukan anak itu cerdas, tetapi anak berkarakter, santun kepada teman, kepada guru maupun kepada sesama. Jadi itu utama saya Bapak Ibu. Jadi kalau anak pintar bisa dibuat, tapi kalau untuk karakter ini kalau tidak saya bantu dari sekolah itu bagi saya akan kesulitan. Tapi kalau karakter sudah terbentuk, insya Allah mau dibawa kemanapun. Dan agama yang jelas di sini Bapak Ibu guru baik itu non muslim maupun muslim semua sama. Bahkan yang belum bisa ngaji pun saya berusaha untuk lulus dari SMP 22 ini sudah bisa mengaji. Dan ini ternyata Bapak Ibu karena orang tua saking sibuknya, ini beberapa anak yang tadinya memang tidak bisa mengaji keluar dari SMP 22 bisa mengaji. Dan begitu juga yang non muslim, anak yang tidak menyentuh Alkitab, alhamdulillah dari guru kami itu memberi tugas-tugas yang memang harus dibaca untuk anak-anak kita yang non muslim. Nah selain itu Bapak Ibu, keberadaan saya tertanggal 4 September 2018 saya dilantik di SMP 22 Balikpapan, dan alhamdulillah banyak sekali prestasi-prestasi yang telah kita raih, termasuk tahun 2021 kemarin kita meraih Abdiyata Mandiri 1 Provinsi Kalimantan Timur. SMP 22 lah yang mewakili untuk Provinsi Kalimantan Timur. Ini menyatakan bahwa kita betul-betul untuk menjaga lingkungan kita. Terus yang kedua, prestasi-prestasi yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Anak kita di SMP 22 kok banyak diterima di negeri. Baik di SMP tahun ini, di SMA 1 itu ada sekitar 5 anak. Kalau yang di SMA 2 itu 95. 3 kelas itu hanya pindah tempat. Mohon maaf, kita bukan mau bernilai, tidak Bapak Ibu. Tidak ada pun sedikit pun kita mau bernilai. Tetapi anak yang pada saat COVID orang tua kurang perhatian, kita kejar sampai titik penghabisan. Jadi kalau kita ada orang tua yang kurang care, saya mengharap dua-duanya hadir. Jadi kalau di situ ada masalah keluarga, baik itu hukum, kadang-kadang anak kan yang menjadi tumbal ya Bapak Ibu. Saya harus merangkul dan saya harus mempertemukan 3 orang, ayah, bunda, dan anak itu sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa cair, bahkan mungkin yang dimana ibu bapaknya masih suasana hadir, alhamdulillah bisa saling mengayomi. Dan di sini juga terbukti bahwa anak kita yang tidak naik hanya 1 saja. Kenapa? Karena tugas semua telah diselesaikan. Jadi kita mengatakan bohong apabila nilai-nilai itu kalau anak tidak selesai pasti ujung-ujungnya tidak naik kelas. Tetapi alhamdulillah dari guru kami, dari wali kelas semua itu saya kejar Bapak Ibu. Bahkan rela setiap habis sholat subuh saya selalu mengeser kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya ya seperti itu. Anak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi yang saya mungkin yang SMA 2 yang hampir rata-rata diterima di negeri. Dan di situ juga ditunjang adanya akreditasi sekolah. Akreditasi kita 94 Bapak Ibu. Jadi nilai yang diterima anak ditambah dengan akreditasi dan kebetulan juga itulah anak-anak kita sudah bisa mendapatkan sekolah yang sesuai yang kita. Jadi mohon maaf ini bukan kecap, saya bukan mengatakan promosi, ini karena kenyataan. Jadi kalau nanti suasana sini banyak anak yang tidak naik kelas itu bukan karena ya dua-duanya harus jalan. Karena kalau guru malas mengejar anak, pasti anak tidak naik kelas.
kami tolong diperhatikan. Bahkan kalau ke rumah itu Bapak Ibu, rumahnya kerja yang di daerah-daerah yang pinggir-pinggir kami, dengan Tuhan mereka saya menguatkan bahwa itulah yang tanaman yang akan kita lakukan itu untuk menguatkan diri kita. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun ini memang luar biasa, hampir 900 orang yang mau mendaftar di SLP 22 di sini, dan memang kenyataannya dalam aktivitas umum bukan saya tidak sampai satu, memang itu yang dialami dari mulut ke mulut. Yang juga misalnya anak ibu diterima kakaknya di SMA 2 misalnya, loh nilainya tinggi, ya memang harus kita semuanya. Bahkan saja saya suruh dia menjadi S1 itu salah satu untuk memberikan bahwa aplikasi supaya aplikasi kita naik. Terus lingkungan kita juga membuat anak itu senyaman mungkin Bapak Ibu. Maka dari itu saya merelakan untuk anak Bapak Ibu dipikirkan di SMP 22 di sini untuk mengembangkan karir dan bakatnya. Jadi misalnya Bapak Ibu dan anaknya ada talenta untuk tari, saya siapkan di tari. Ada yang voli, bahkan mewakili kemarin Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur yang ada di Belanda, bahkan mengalahkan sekolah olahraga. Sekolah olahraga itu SMP 6, SMP 14, SMP 5. Kita dapat juara 2 dari sini kan sekolah olahraga, tetapi anak-anaknya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu melihat, walaupun hari-hari seperti ini anak-anak latihan basket, baca, itu memang kita mendukung ke sana. Yang harapan saya sebagai kepala sekolah, dengan 2 tahun lebih pandemi yang anak-anak sudah kecanduan gadget, saya sangat bersyukur kalau anak-anak saya di sekolah lebih lama. Kenapa? Tujuannya satu, anak supaya bisa menghilangkan kecanduan yang kedua, itu kita untuk sosialisasi dengan sesama teman. Yang ketiga, bisa menggunakan, dan yang keempat mungkin dengan adanya kehilangan ini oksigen alam oksigen di kota. Jadi itu tujuan kami, sehingga pada saat sore hari pun anak-anak mau datang langsung dipersilakan, dan itu saya jamin keamanannya anak-anak kita. Bahkan yang anak paduan suara tahun 3 tahun yang lalu, ini 5 anak bisa masuk SMA 1 semua, karena memang betul-betul anak ada bapak SMP. Nah, robotik tahun ini juga akan kita mengadakan robotik, dan itu nanti bisa internasional kalau memang ada bapak. Nah, termasuk apa yang ada di tayangan ini Bapak Ibu, ini adalah karya anak-anak semua. Termasuk di belakang itu juga karya anak-anak kita yang bikin oleh kami. Jadi kenapa Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Karena saya sendiri sudah tidak mengurusi anak-anak, saya sudah bisa semua. Jadi hidup saya ini dalam arti saya memang betul-betul untuk masa depan anak-anak di bangsa ini. Jadi anak saya sudah menikah, ya, 2 sudah menikah, tinggal yang kecil saja, alhamdulillah juga sudah selesai, sudah koas, tapi tinggal pendidikan saja. Jadi motivasi ini kita berikan kepada guru kami. Itu juga dengan nah di sini Bapak Ibu, saya mohon dengan adanya pemangkasan anggaran, mohon maaf jangan sampai uang-uang lagi sudah menjadi beban. Di sini untuk anggaran kami hanya 6 pelatih yang bisa dibayar oleh sekolah. Maka dari itu saya dengan Pak Siswa komite mohon dijelasan. Kalau memang tidak mampu ya tolong dibeli, kalau memang ini gimana? Saya menyiapkan tempat, saya mengamankan anak-anak saya biar dia menemukan jati dirinya, karena sekarang Bapak Ibu kalau perguruan tinggi tidak harus nilai akademik, non akademik juga sudah bisa dipakai. Jadi harapan kami urusan anak SMP 22 ini yang utama kami adalah karakter.
berani sama orang tua, ini saya menjamin bahwa ini anak akan kembali sayang, patuh, hormat dengan orang tuanya. Karena saya berani bahkan melakukan ke anak, kalau kamu masih berani orang kamu lebih baik tidak usah masuk ke SMP 2. Ini yang saya lakukan. Jadi kalau orang tua pada saat itu tolong kasih pemberitahuan, nanti anak akan saya masuk anak-anaknya di sini. Jadi alhamdulillah sudah saya lakukan, saya sudah memanggil hampir 8 orang tua suami istri yang notabene cara mendidikan tidak sama, itu sudah alhamdulillah anak-anak sudah mendapatkan sekolah yang sesuai dengan Bapak. Jadi itu bagus pengantar kami. Jadi itu Bapak Ibu untuk penitipan bahkan generasi ya, penerus anak-anak kami. Dan saya juga tidak segan-segan langsung menegur wali kelas, guru, bahkan sampai terlambat pun saya foto Bapak Ibu. Jadi intinya semua tidak ada yang diberikan setelah masuk di ruangan SMP 22. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, anak harus, karena di sini sekolah Adiwiyata Mandiri, itu peka dengan sampah. Itu yang pertama. Jadi kalau kepala sekolah ngambilin sampah, bawa kompek kemana-mana, itu yang saya lakukan tiap pagi. Tujuannya apa? Memberi contoh ke anak-anak kita semua dan kepada guru-guru kami. Terus yang kedua, untuk pembelajaran saya sampaikan kepada guru-guru kami untuk berinovasi Bapak Ibu. Bahkan pada tahun 2022 adanya pemandangan air hujan yang akan dikeluarkan oleh Pak Wali Kota, itu salah satu adalah inspirasi dari SMP 22 yang ada di sebelah sana Bapak Ibu, bahwa air hujan kita ini ada ekskulnya juga untuk mengolah air hujan, itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk tanaman, untuk obat-obatan. Bahkan kita juga ada kebun jeruk yang ada di atas sana itu juga dari setan sampai dia berbuah. Nah ini untuk apa tujuannya? Untuk mengembangkan inovasi-inovasi kepada guru kami. Selamat datang Pak Sandra, komite kami juga Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu program kami yang akan kami lakukan. Mohon untuk dukungannya, percayakan penuh kepada sekolah kami. Dan untuk HP saya siap untuk 24 jam Bapak Ibu, dalam arti dengan tidak dimatikan. Apapun keluhan Bapak Ibu, terutama untuk menyangkut anak, itu selalu kami utamakan. Jadi nanti kalau ada anak yang cerita seperti apa, tolong nanti diluruskan Bapak Ibu, karena saya sendiri langsung yang terjun ke ruangan-ruangan dan melihat ya anak-anak dalam arti bersosialisasi dengan teman-teman, dan intinya kita juga bebas untuk bully. Jadi di sini tuh sama, anak siapapun sama. Jadi untuk bully, karena sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Komite mohon untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 2, yang saya hormati Bapak Wahyu sebagai tim sukses ini luar biasa. Di mana-mana ada Bapak Wahyu, nggak ada rekodnya, kita nggak tahu video dari mana. Jadi ini Pak Wahyu ini Pak yang selama ini mengawal kegiatan anak-anak kita juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di siang hari ini kita berkenan hadir dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi perkenalan Bapak Ibu. Insya Allah kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu untuk memberi kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, tuan murid yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, saya ingin memperkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya singkat Kusmaji, asli dari Jawa. Saya sebagai ketua komite dan saya tinggal di lingkungan sekolah sini di RT 52. Monggo kalau mau silaturahmi ke rumah, monggo. Yang sebelah kiri saya Bapak Sabran, ini adalah sebagai ketua komite, wakil ketua komite, yang insya Allah beliau juga akan mendampingi kita ke depan dalam waktu 3 tahun. Namun yang perlu saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, di dalam kepengurusan komite masih banyak sekali jabatan-jabatan yang belum terisi. Monggo Bapak Ibu yang mempunyai waktu, yang mempunyai kemampuan, ayo mari kita bersama-sama mengawal anak-anak kita di SMP 22. Monggo. Tapi nggak ada gaji Bapak Ibu. Dari kita sosial. Nanti aku ditagih gaji repot. Baik. Untuk selanjutnya, supaya waktu tidak terlalu panjang, jadi saya ucapkan sekali lagi selamat Bapak Ibu sudah menjadi keluarga besar SMP 22. Sedikit banyak harus kita ikut bagaimana caranya berpikir anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hebat. Yang seperti ini disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Mengenai yang pertama ini kita sampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya komite ini saya itu sudah 3 tahun sebelum COVID. Sebelum COVID itu Bapak Ibu, saya sudah punya program. Itu anak-anak itu yang mampu, khususnya bahasa Inggris, itu mau saya bawa ke Kediri, di kampung Inggris. Tapi karena COVID tidak berjalan, karena itu memang perlu dana Bapak Ibu. Tapi sekolah tidak bisa mendanai itu. Itu anak-anak itu mempunyai suatu inovasi yang luar biasa kalau di sana. Di sana itu tukang sayur teriak-teriak pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu malu kalau tidak bisa bahasa Inggris. Di sana juga anak-anak yang tidak bisa komunikasi bahasa Inggris pasti mengurung di kamar karena takut dibotakin. Di sana ada pengawasnya sangat luar biasa. Jadi seandainya kita ngomong bahasa Indonesia langsung dibotakin, kayak orang yang di penjara seperti itu. Luar biasa. Jadi cuma program ini belum jalan Bapak Ibu. Itu salah satu challenge saya nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini diberi rezeki yang melimpah, yang bisa sumbang semua supaya kita bisa ke sana Bapak Ibu. Nanti Ibu juga itu kalau ikut tidak berani keluar kamar. Dia pun perempuan ya dibutain kepalanya. Itu sudah komitmen. Itu sangat luar biasa. Pokoknya harus bahasa Inggris, nggak bisa. Tukang-tukang cilok itu ya bahasa Inggris semua. Dan itu anak-anak bisa mempunyai suatu ini, wah rasa malunya tinggi, akhirnya dia mau nggak mau belajar. Itu luar biasa. Itu salah satunya itu. Tapi semua ini karena kondisi COVID belum terlaksana. Dan untuk yang selanjutnya yang seperti disampaikan kepala sekolah tadi, yang bisa di-cover oleh SMP 22 ini hanya 6 pelatih. Jadi ini saya mohon
pertimbangan Bapak Ibu. Sedangkan pelatih-pelatih ini yang akan kita panggil untuk melatih anak-anak kita di ekskurikuler ini cukup banyak. Nah, ini ibu-ibu tak usah tegang dulu, nanti aku minta duit lagi. Jadi memang gimana ya Bapak Ibu, kita serba salah maksudnya. Karena ini saya jelasin sedikit mengenai ekskurikuler. Pasti Bapak Ibu pasti tanya, untuk apa sih ekskurikuler sebenarnya? Manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Di SMP 22 yang juara poli-poli dapat sertifikat masuk SMA, langsung masuk. Yang nari juga begitu bagus, langsung masuk. Jadi itu juga memudahkan Bapak Ibu sekalian. Kasihan kalau anak-anak kita yang punya bakat harus kita jalankan di SMP 22 ini. Yang gitar, ayo monggo, ada juga pelatih gitar. Semua di sini Bapak Ibu. Nah, itulah kita di SMP 22 sekarang dengan pemangkasan dana dari pusat. Ini terus terang aja Bapak Ibu. Jadi saya udah diskusi sama Ibu Kepala Sekolah juga, Bu, nggak bisa di-cover itu kan. Bilang itu memang ada dananya. Nah, saya sekarang akan melempar ke Bapak Ibu sekira-kira bagaimana kondisi ini. Kalau saya hitung itu Bu ya, untuk 1 bulan itu untuk menyediain air dingin untuk anak-anak nanti yang melakukan ekskurikuler, air dingin, air biasa, mungkin ada rebus-rebusan pisang atau apa itu kurang lebih itu bisa, sama termasuk uang taksinya atau untuk yang mengajar pelatih itu bisa-bisa sebulan kurang lebih 100 loh. Kurang lebih 100.000. Monggo nanti Bapak Ibu bagaimana distribusinya, nanti kita bentuk tim juga. Nanti di kelas, di masing-masing kelas juga kita bentuk komite kelas juga. Jadi bagaimana caranya ini bisa berjalan dengan baik. Ini yang memang yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, karena kemarin jalur prestasi juga begitu luar biasa enaknya masuk ke SMA negeri. Prestasi ini langsung diterima, luar biasa. Bahkan di SMP 22 ini ada salah satu anak juga yang juara fashion show Bapak Ibu. Jadi nanti laki perempuan, ya, kalau ada yang memang punya passion di situ, juga di sini bakat tersalur. Menari, monggo, ada juga menari. Paduan suara, sekarang kan udah hebat Bapak Ibu ya, anak-anak kita sudah pintar nyanyi semua. Orang saya lewat di gang-gang banyak yang karaoke kalau siap saya. Kalau saya maaf saya nggak bisa Bapak Ibu, nggak tahu itu yang karaoke ibunya atau anaknya saya nggak ngerti. Tapi banyak itu yang karaoke jalan-jalan. Itu bahwa menandakan bahwa antusias anak-anak kita ini sudah, kita berpikir di sekolah sini harus menyalurkan bakat itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan sekolah kita ini sebenarnya juga, kalau Bapak Ibu itu yang punya rezeki besar Bapak Ibu ya, masih banyak yang kurang. Contoh ini musola. Musola itu kalau sholat itu kemampuan itu cuma bisa menampung mungkin sekitar hanya 75 orang mungkin Bapak Ibu. Itu kalau di dalam. Kalau sama di emperan di luar itu untel-untelan sekitar 200. Nah itu memang seperti sampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa akhlak itu sangat penting yang kita utamakan di SMP 22 ini Bapak Ibu. Insya Allah anak Bapak Ibu nanti yang muslim non muslim kalau masuk SMP 22 insya Allah pasti banyak perubahan. Dan yang kedua, ini yang perlu saya sampaikan mengenai anak-anak gadget ini Bapak Ibu. Ini juga sangat luar biasa.
ini sampai Ibu Presiden kita memberi formula ke Bapak Ibu di seluruh Indonesia 1821. Maksudnya dari Ibu Presiden ini 1821 itu anak-anak di saat di rumah dari jam 6 sampai jam 9 itu tidak boleh pegang HP. Itu yang Ibu Presiden yang langsung sudah turun tangan karena melihat begitu risikonya gadget itu sangat luar biasa. Ini salah satu contoh. Ini anak saya, Bapak Ibu. Ini kalau contoh anak Bapak marah lagi. Ini anak saya. Anak saya lulusan SMP dua-dua sini, sudah lulus SMA. Saya sudah daftarkan polisi. Pertama saya lihat anak saya itu manfaatnya luar biasa karena gadget itu yang dilihat tutorial di YouTube itu membuka mesin motor, bukan mesin motor luar biasa. Alhamdulillah teman-temannya yang punya masalah di motor dibawa ke rumah semua, di depan rumah sampai penuh motor. Itu anak saya yang bongkar. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah kita mau daftar polisi, mata anak saya itu sudah bukan min lagi, silinder. Bilangnya dokter di Semex itu bahwa kebanyakan gadget posisi sambil tidur. Ini yang sangat berbahaya. Jadi gadget itu tidak boleh Pak kita setel berjam-jam dengan tidur, merusak mata ternyata. Maka dari itu ini anak saya sendiri kejadiannya. Saya untuk mengembalikan posisi matanya bisa masuk spek daftar polisi atau tentara itu 40 juta dioperasi di Samarinda atau di Surabaya. Maksudnya apa? Saya takut nanti anak-anak kita semua ini mata yang normal itu jadi jarang nanti. Susah Pak, ini bahayanya. Makanya salah satunya sampai Ibu Presiden juga membuat surat himbauan 1821 itu adalah tujuannya bagaimana ibu-ibu bapak di rumah itu memonitor anak-anak kita. Memang sulit Bapak Ibu, dan semudah yang kita bayangkan. Zaman sekarang ini anak-anak kita itu agak sulit kita arahkan. Tapi tetap kita semangat, kita berdoa sama yang kuasa, mudah-mudahan masalah-masalah kecil di dalam keluarga, di sekolah kita juga insya Allah kita pelan-pelan kita bisa selesaikan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita kembali lagi ke masalah ekskurikuler. Ini kalau menurut Bapak Ibu bagaimana ini dengan ada biaya untuk ekskurikuler itu? Saya akan bertanya sama Bapak Ibu, tapi ini kondisi ini tidak boleh sampai diekspos kemana-mana Bapak Ibu. Ini hanya untuk kegiatan anak-anak kita. Ini konsumsi cuma hanya untuk kita bersama. Ini bukan untuk disebar kemana-mana nanti pas sampai di rumah bikin sama teman-teman. Nah, ini repot nanti nggak bisa. Monggo, ini kalau tanpa biaya terus terang aja Bapak Ibu, cuma hanya beberapa karakter yang bisa kita lakukan di sekolah ini seperti Ibu Kepala Sekolah tadi bilang, cuma hanya 6 dengan anak-anak kita ini 1000 lebih. Jadi kami dari komite sudah menghitung Bapak Ibu bahwa untuk memberikan uang bensin pelatih, menyediakan air putih yang biasa, air es, sama ada rebusan pisang dicampur nggak tahu apa biasanya si singkong dan sebagainya.
itu sekitar 100.000 Bapak Ibu untuk 1 bulan. Monggo, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya. Oke, ya monggo Bu. Nah, anak saya ini dia ekskul musik, dan kebetulan dia emang biola ya. Nah, dan dia sekarang sudah ambil grade 2 untuk biola. Nah, jadi dia ambil ekskul musik. Nah, itu gimana ya Pak? Untuk ekskul musik itu bagaimana? Terima kasih. Bentar, Ibu, biar Ibu kepala sekolah yang menjawab. Ya, boleh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bahwa intinya kalau di sekolah negeri itu bahasanya itu sekolah gratis Bapak Ibu ya. Tetapi dengan komite ini saya mengajak mungkin wawasan kita akan lebih terbuka kembali. Karena yang jelas bagi kami terus terang aja Bapak Ibu, untuk mendatangkan pelatih itu kan harus ada transport satu. Terus yang kedua, SMP 22 itu ada sanggar tari, ada musik. Karena kebetulan seperti Pak Akmal itu juga juri musik Bu. Tahun 2020 SMP 22 itu juara 1 musik tradisional. Juara 1 Bu se-Kota Balikpapan. Nah terus sanggar bambu kuning ini sudah dalam arti memang setiap bulan itu diminta untuk mengisi dari dinas pendidikan, baik itu kalau ada tamu-tamu dari gubernur, contohnya kerjasama dengan Angkutan Bejo di waktu belum pandemi itu saya mengisi di bandara dan di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah di sini memang untuk sanggar bambu kuning memang ada pelatihnya di depan kami, itu guru kami. Tetapi karena ekskul ini yang dibuat form oleh Pak Wahyu itu banyak pengikutnya Bapak Ibu. Nah inilah keikhlasan Bapak Ibu itu pun kalau Bapak Ibu setuju, kalau tidak ya tidak apa. Karena kan kita menawarkan hal-hal yang baik. Pertama, harapan saya tadi dengan adanya pandemi yang 2,5 tahun ini membuat anak kita ini kecanduan gadget yang luar biasa, tidak bisa meninggalkan, bahkan 10 menit saja tidak bisa. Dengan adanya kegiatan di sekolah itu bermacam-macam, mau pramuka, mau musik, mau tari, mau basket, mau voli, mau karate, itu kita siapkan. Tetapi transportnya ini apabila Bapak Ibu membantu kami. Tetapi kalau memang tidak, dalam arti mohon maaf saya keberatan misalnya, ya saya apa adanya yang selama ini gitu loh Bapak Ibu. Jadi mau ikut S4 mau S5 ya tetap, karena transport itu kan sudah tercover semua gitu Bapak Ibu. Jadi itu pun mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya jangan sampai dengan adanya polemik notabene uang ini saya menjadi ganjalan kami tidak bisa berkarya, karena namanya sudah uang ini ujung-ujungnya pasti penjara. Terus terang aja Bapak Ibu, apalagi namanya pungutan ini itu. Bahkan ini pun yang orang tua wali siswa yang sudah mulai akan kita untuk kembalikan ke anak-anak juga. Jadi itu harapan kami, maksud Pak Kusmaji, ketua komite ini, untuk membangkitkan ekskul anak-anak biar di sekolah berkembang dengan hobi maupun talentanya masing-masing, ada wadah dan wadah. Contoh mau
volley, di sana ada volley, di atas juga ada lapangan, di sana juga ada lapangan. Lapangan kita ada 4. Terus musik itu juga ada semua Bapak Ibu. Bahkan besok 17 Agustusan saja anak-anak kelas 7 sudah saya sudah tampil untuk bahasa dan sebagainya. Nah, harapan saya di sini, saya mohon sekali lagi Bapak Ibu, karena jadi adalah hari maumu, saya mohonlah dijaga juga niatan kami di sini bukan mau untuk mengeksploitasi anak-anak, tetapi saya merangkul anak-anak untuk mengarahkan bakat-bakat anak yang terpendam selama ini ada yang terkurung dengan adanya COVID ini di sekolah. Itu akan kita selalu kita dampingi dan selalu kita jaga. Jadi saya selalu mengingatkan pelatih-pelatih kita sesuai dengan anak-anak yang mengisi pemilihan kode masing-masing. Itu. Jadi kalau masalah uang saya tidak terlalu ikut ini karena biarlah komite yang menjembatani. Tetapi kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Karena kan saya kepilihnya tadi, tidak usah Bu, malah bikin repot. Ya intinya ya sebisa saya untuk mengembangkan bakat anak-anak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, paling ada yang mau disampaikan, dan ini saya mohonlah hal yang seperti ini untuk dikonsumsi kita keluarga besar SMP 22. Jangan sampai nanti diekspor kemana-mana, belum apa-apa sudah hiburnya luar biasa. Karena sangat siap sekali kalau menyangkut Bapak Ibu. Itu saja, mohon Bapak yang ada dipertanyakan, dan setelah ini nanti juga ada pemilihan komite kelas. Setelah ini nanti biar wali kelas lah yang memilih. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Sekolah. Apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah lebih detail Bapak Ibu. Kita kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Bagaimana untuk iuran itu, atau nanti bisa juga jawaban juga bisa disampaikan di kelas masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini wakil ketua pengawalan sendiri dan sedikit mau sampaikan sekalian kenalan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka itu waktu dan persilakan Pak Sekretari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bunda Raja Sumardi, Ketua Komite, Bapak Ibu sekalian, wali murid 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan terhadap pelanggaran kita dalam hadir seperti ini dan kesehatan kita. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat sahabat. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin dapatnya saya sampaikan, tentunya sudah disampaikan oleh Ketua Komite maupun Ibu Sumardi. Masalah uangnya sangat sensitif tentunya Ibu. Ini kan tidak memaksakan, intinya ini demi kebaikan anak kita berprestasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, SMP Negeri 22 seberapa generasi ini angkatan sudah melakukan seperti itu. Bahkan SMP 22 melampaui SMP Negeri 1 untuk namanya berprestasi. Itu Bapak Ibu. Jadi kami melalui komite mengajak supaya Ibu kiranya masih melanjutkan estafet prestasi itu. Saya hanya mengajak Ibu karena kita punya musola. Kalau Ibu berikhlas, saya mengajak Bapak Ibu untuk berinfak 1000
setiap hari buat anak-anak kita untuk perkembangan musola kita. 1.000 rupiah ibu setiap hari. Itu tabungan akhirat ibu. Kalau ibu ikhlas untuk musola kita. Dan ini sudah saya lakukan di SMA Negeri 3 Balikpapan. Alhamdulillah sudah berdiri Mega. Ini bu, ini tabungan akhirat ibu bapak ibu. Ya bapak ibu ditermosakan. Impak 1.000 rupiah per hari buat anak-anak kita. Uang keringulan bu, tapi bermanfaat untuk akhirat kita nanti bu. Itu aja bu saya mau sampaikan sedikit. Semoga silaturahmi kita ini berjalan baik dan mendapat ridho dari Allah. Karena kalau kita memperpanjang silaturahmi, Allah akan memperpanjang umur kita dan Allah akan memberikan rezeki dari daerah yang kita kasar-kasarkan. Semoga ibu semua yang hadir ini diberikan kesehatan beserta keluarga. Mungkin itu aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya langsung bacakan aja Bu eskul yang kita laksanakan di sekolah. Kurang lebih yang pertama seni tari, vokal grup atau padus, kemudian voli, bola basket, futsal, PNR, pramuka, sen grafis, majelis taklim, karate, musik atau band atau gitar Bu, dan puisi. Tambah robotik merangkai robot. Nah jenis-jenisnya demikian Bu. Ada yang anak pilih 3, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 5 Bu, namanya anak-anak. Nanti Ibu arahkan aja mana yang lebih menguntungkan bagi anak kita. Saya boleh, yang penting mama papa mendukung. Saya bilang begitu. Saya tidak mau mematahkan semangat anak saya. Pak saya ikut ini, iya aja. Namanya berapa di sekolah, tapi sambil kita pelan-pelan. Nak yang kamu bisa berprestasi, mamamu dukung, bapakmu seneng gitu. Kalau kita di sekolah begitu. Dan saya kadang-kadang suaranya nyaring Bu ya, maaf Bu, namanya guru olahraga Bu. Kalau tak nyaring nanti anak-anak dengar. Terima kasih. Kira-kira seperti itu eskulnya. Baik, Bapak Ibu, ada ini Pak, ada masukan? Buat yang di belakang ada masukan? Baik. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, ini ekskul ada 6 yang di cover oleh sekolah. Kalau boleh tahu itu apa saja? Yang di cover? Oh ya, dalam arti ini yang pelatihnya ya. 1 itu pelatih pramuka putra dan putri. Terus basket putra, voli putra dan putri. Terus yang keempat itu tari. Dan yang kelima, yang keenam itu paskib. 6 aja. Jadi paskib itu gini Bapak Ibu, paskib setiap hari latihan anak-anak. Karena kalau memang anak itu ada talentanya, memang kepingin mau menjadi tentara polisi, itu memang sudah dilatih setiap hari. Bahkan hari Minggu pun saya lihat itu sudah paskib berangkat. Jadi latihan baris berbaris, ya untuk olah ini 6 yang di cover. Nah sisanya itu, yaitu tadi saya kembalikan ke Bapak Ibu. Iya. Nah ini Bapak Ibu yang sudah ikut ini mau ikut yang lain, anak bisa mengatur waktu monggo. Jadi misalnya contohnya musik kebetulan guru kami Pak Akmal itu sebagai juri sampai tingkat provinsi kalau namanya lomba-lomba kan dia ada di sini. Nah ini juga di situ juga nanti band juga sudah ada, alat musik tradisional juga sudah lengkap. Nah di sini itu tadi Bapak Ibu kita untuk pelatihnya itulah yang utama. Jadi monggo, nggih Bu. Iya betul. Iya, nggih. Pakai ibu.
Nah ini Bapak Ibu, jadi ini sementara anak-anak masih mengisi form memilih ekskul. Jadi dari pilihan ini nanti bisa saya sampaikan ke orang tua wali siswa bahwa anak Bapak Ibu yang misalnya untuk siswa kita kan sekitar 340 berapa Pak ya? 343. Ini kan kita ini yang kelas 7 loh, bukan kelas 8 lain lagi. Pak 8 ya sama cuma kan. Nah ini kita kirim anak itu ada yang memilih ada 3 pilihan ekskul. Yang penting dia bisa mengisi membagi waktunya. Intinya bahwa kegiatan itu positif Bapak Ibu, monggo silahkan. Nah di sini, nah itu nanti dari pilihan anak ini baru kita reka Bapak Ibu. Makanya ini saya sampaikan ke Bapak Ibu dulu bahwa program kami ini SU bukan hanya yang ada di RKA kami saja, tetapi kita lemparkan yang di luar. Apabila Bapak Ibu anak-anak ada yang berminat dan Bapak Ibu mendukung, kami juga mendukung ini Bapak Ibu ya. Jadi biar anak-anak nanti Pak Wahyu mengisi formnya, anak-anak memilih, nanti ketahuan itu misalnya nama ini kelas 7A pilihan ekskulnya ini, nanti kita gabungkan, kita pilah-pilah. Nah inilah nantinya apabila di situ tidak tercover di RKA, yaitu tadi yang disampaikan Pak Kus tadi, itulah yang untuk membayar transportnya pelatih-pelatih kami yang tidak di-cover oleh dana sekolah gitu loh Bapak Ibu. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu, monggo yang ada di belakang. Alhamdulillah. Nama saya Asep Dedi Jadi, dari orang tuanya Muhammad Sudiarto Suwandi 7D. Yang saya dengar dari selama saya sekolah di sini bahwa ada laporan selama ini sudah dipungut 2.000 per hari katanya untuk ekskul. Saya sih nggak tahu yang jelas laporannya. Ya nggak tahu sih, karena lapor dari anak saya itu katanya ekskul, entah itu uang kas atau enggak, katanya sih ekskul. Saya sih nggak paham. Ya jadi, nah, alhamdulillah kalau uang kas. Ini kan cuma laporan sambungan dari anak saya, artinya selama ya. Jadi mohon maaf ya, ini cuma bukan saya menuduh apa ya, cuma saya menyampaikan dari informasi anak saya. Kalau saya juga berpikir pasti uang kas, cuma kok laporan dari anak saya, atau mungkin bisa jadi 1.000 untuk uang kas, 1.000 untuk ekskul. Saya nggak tahu kan, itu kan semua ada komite di dalam kelas paham. Ya terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Asep. Jadi gini Pak, ini angkatan-angkatan yang sebelumnya itu anak-anak kita sekarang itu sebenarnya mempunyai program masing-masing. Ini salah satu contoh. Perpisahan setiap tahun ada biaya yang disepakati orang tua untuk melakukan perpisahan. Kita sudah berapa kali kita lakukan di Novotel. Ternyata anak-anak kita itu ada wakas sendiri, dia mau melaksanakan perpisahan sendiri. Ada yang ke Samarinda, ada yang ke Tenggarong. Nah, uang itu biasanya dipakai untuk itu. Uang kas itu dinikmati sendiri. Nah, itu contoh kecil seperti itu. Jadi memang kemungkinan dia udah banyak yang dengar dari kakak-kakaknya juga. Jadi di sini tuh seperti itu. Saya juga dulu bingung. Kita habis perpisahan, bukan anak-anak ini perpisahan lagi, luar biasa.
Itu anak-anak kita sekarang udah punya kas sendiri, nanti dipergunakan di saat akhir-akhir sekolah itu mau keluar kota seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Kasman. Mungkin ini tambahan Pak Asep ya. Iya, Bu. Memang saya tadi sudah mengumpulkan wali kelas 7. Itu memang sudah ada yang mulai yang bahasa tadi Pak Asep tadi bahwa itu uang kas Pak. Nah uang kas ini untuk kebutuhan kelas. Tetapi yang saya lihat anak-anak kami di sini dari wali kelas itu kadang-kadang dari uang kas yang terkumpul itu diberikan kaos sama-sama, satu kelas sama-sama. Terus pada saat pas habis kenaikan kelas itu seperti kemarin ada yang ke kilo 38, ada yang ke Samarinda. Nah ini juga dari uang kas. Nah selain itu juga Bapak Ibu perlu diketahui bahwa keterbatasan kita untuk memberi alat kebersihan itu terbatas. Kadang-kadang namanya anak kita sudah kasih sapu 2, terus apa itu serok, tempat sampah, ini apa termasuk spidol, apa lengkap, termasuk alat untuk matematika. Nah namanya anak kadang-kadang sapu, ya mungkin saking kreatif anak kita untuk pukulan patah. Terus seperti apa itu Pak, serok, terus di situ apa itu keset. Nah ini untuk keperluan anak-anak kita semua. Dalam arti uang kas ini yang mengelola wali kelas dan anak itu sendiri. Bahkan pada saat akhir tahun kalau memang itu uang itu lebih, itu dikembalikan ke anak-anaknya juga. Yang setahu saya, karena memang mengenai uang ini saya sangat sensitif sekali dan sudah pesan kepada wali kelas semua jangan sampai main dengan uang. Tetapi kalau kaos misalnya Bapak Ibu, karena saya tahu sendiri beberapa kelas khususnya anak-anak yang kreatif itu diberikan kaos warnanya yang sama, yang ada apa itu untuk kepalanya itu warnanya sama, itu juga ada. Jadi uang kas ini hubungannya bukan adanya ini, tapi kalau memang itu nanti misalnya dari wali kelas supaya juga tidak memberatkan, ya bisa juga diadakan dari saya. Tetapi intinya Bapak Ibu, saya juga mohon kepada Bapak Ibu orang tua yang sekiranya tidak mampu, terus anak yatim piatu, ya terus terang saja Bapak Ibu, jangan memberatkan diri, bahkan itu yang perlu kita tolong. Ya istilahnya subsidi sini. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau sudah menyangkut uang, tolong betul-betul diklarifikasikan, terutama dengan saya pribadi sebagai kepala sekolah. Karena bahasa anak, dan ini saya selalu ingat pada saat awal saya masuk di SMP 22. Begitu saya dilantik oleh Pak Wali Kota, saya dipanggil Pak Kadis, Pak Muhaimin waktu itu. Bu Narmi tolong dicari apakah betul bahwa anak yang terlambat di SMP 22 itu dimintain uang 10.000. Saya ingat sampai sekarang hampir 4 tahun Bapak Ibu. Sekarang apa ujung-ujungnya bahwa anak itu bukan didenda 10.000, bukan. Memang kan namanya sekolah itu punya aturan Bapak Ibu. Contoh dia tidak pakai bed, kelas, nama dan sebagainya, atribut maksudnya. Nah kebetulan itu memang disuruh melengkapi karena memang kita untuk mendisiplinkan anak. Tapi bahasanya uang 10.000 itu uang denda kalau terlambat, kan sudah beda. Termasuk mohon Pak Asep ya tadi mungkin si anak kurang ini Pak Asep ya namanya anak-anak ya, mohon nanti untuk diklarifikasikan ya, mudah-mudahan wali kelas kalau memang nanti memang ada inisiatif ke sana, sebagian yang mungkin 1.000 untuk kas, yang 1.000 untuk ekskul tadi ya mungkin bisa juga ya Pak Asep ya, nanti kita setelah ini biar wali kelas mengumpulkan komite-komite kelas. Mungkin itu Bapak Ibu, karena di sini juga sudah ditunggu dengan yang sesi kedua. Saya mohon sekali lagi atas kerjasamanya, saya sebagai kepala sekolah akan menjawab semuanya. Untuk keuangan tolong betul-betul
Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk absen, saya tanya sekali lagi, sudah selesai Bapak Ibu? Belum. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Kami dari komite, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu sekalian di spiritual ini menjadi anak yang hebat, anak yang membanggakan orang tua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7D. Ya. Saya dicariin 7D nih. Jadi satu, Pak. Apa 7 apa, Pak? Oh. Amit. Ada nih. Punya apa itu? Bapak komite. Kasih ya. Mari Bu.